3, 2, 1. Hai my dearisti, ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan lonceng. Thank you. Setelah itu, apa Pak Ari langsung bekerja di perusahaan Mark? Tanya Andre. Pak Ari menolak, tapi saat Dim dituduh menipu lawan bisnisnya, Pak Ari yang membelanya. Pak Ari menunjukkan bukti-bukti yang meringankan Dim dan membebaskan Dim dari tuduhan. Ternyata Pak Ari itu dulunya seorang direktur. Beliau juga pernah punya perusahaan yang kena tipu dan kemudian bangkrut. Kami sedikit menipu beliau supaya dia mau bekerja di perusahaan Mark. Itu permintaan Dim, karena menurut Dim, kalau Pak Ari bekerja di perusahaan Mark, otomatis bekerja dengannya, Dim akan selalu melihat Pak Ari, tidak jauh darinya. Bekerja di perusahaan Mark membuat Pak Ari akan selalu dekat dengan Dim. Dim akan tetap bisa memantau dan menjaga Pak Ari dan istrinya. Itu tujuan utamanya. Tapi bagi Mark, dengan Pak Ari merawat dan menjaga Dim selama berbulan-bulan tanpa mengetahui siapa Dim, itu sudah menunjukkan Pak Ari orang baik dan jujur. Itu sebabnya Mark kekeh. Mark ngotot supaya Pak Ari yang bertanggung jawab untuk semua pabrik. Tapi karena Pak Ari selalu menolak, kami menipunya sedikit. Kami mengundang beliau untuk acara ulang tahun perusahaan. Beliau tidak tahu kalau acara itu sekaligus pengangkatan beliau secara resmi sebagai penanggung jawab semua pabrik dari perusahaan Dirgantara Company. Beliau tidak bisa menolak dan beliau tetap tahu itu perusahaan Mark. Beliau tidak tahu sama sekali bahwa perusahaan Dim adalah bagian dari perusahaan Mark. Kami berlima bekerja dalam satu perusahaan, intinya perusahaan pusat punya Mark. Kami bebas membuat sebuah perusahaan dengan bidang yang kami inginkan. Itu perusahaan kami masing-masing, tapi bergabung dalam satu payung, satu bendera Dirgantara Company. Semula kami juga tidak mau bergantung pada Mark, tapi alasan Mark, posisi perusahaannya itu sudah mapan dan sudah stabil. Kalau perusahaan kami memulai dari bawah, dari nol, itu akan memerlukan waktu dan persaingan yang berat. Tapi sebagai anak perusahaan dari Dirgantara Company, itu lebih mudah. Dan tentu saja sudah punya nama dan terpercaya. Kami tidak perlu memulai dari bawah, benar-benar berjuang dan bersaing. Sekalipun dalam satu bendera, tapi perusahaan kami tetap punya hak masing-masing, punya hak penuh, dan punya wewenang kami sendiri-sendiri. Sama sekali tidak ada campur tangan dari Dirgantara Company. Itu aturan dari Mark. Walau kami setuju, tapi itu tidak mudah, Dok. Karena kami secara tidak langsung harus menjaga nama besar dari Dirgantara Company, sementara kami baru memulai merintis, baru mulai belajar. Tapi karena kami saling mendukung, kami bisa mengatasinya. Jadi Anda bisa maklumi saat kami kehilangan Dim saat itu. Anda bisa bayangkan kami seperti apa. Saat kami melihat foto Dim yang dibawa oleh Pak Ari saat itu adalah kemenangan, keuntungan yang tak bisa ditandingi oleh apapun, sekalipun kami sudah ribuan kali memenangkan tender dengan keuntungan yang berlipat-lipat. Dan rasa syukur kami itu karena Pak Ari. Bagaimana bisa kami tidak menganggapnya sebagai seorang ayah? Bagaimana kami tidak kehilangan kepergiannya saat ini? Mata Dio sudah berkaca-kaca menahan tangis. Andre pun ikut terharu. Itu 7 tahun lalu, Dok. 3 tahun lalu istri Pak Ari meninggal. Kami juga di rumah ini seminggu lebih mengantar almarhumah, ibu kami. Ibu penyayang dan sangat perhatian pada kami. Sekarang ibu dan ayah kami itu, orang-orang baik itu telah bersatu, telah bersama. Kata Dio lagi dengan nada sendu. Andre pun merasa seperti sudah mengenal Pak Ari dengan waktu yang lama. Setelah pemakaman, Dim dan Dio masih tinggal di rumah itu mengurus segala sesuatunya, membersihkan rumah, membereskan hal-hal yang perlu dibereskan. Clay masih menyelidiki pembunuh Pak Ari, sementara Steph masih pusing dengan anggaran-anggaran para korban kebakaran, anggaran pembangunan pabrik lagi.
Mark memutuskan untuk membangun pabrik secepat mungkin karena begitu banyak karyawan yang menganggur dan semua kehidupan mereka sehari-hari tetap ditanggung oleh perusahaan. Belum lagi anggaran fasilitas untuk di rumah Andre yang belum sempat Steve bicarakan dengan Andre. Sementara Mark masih di Italia, sibuk mengurus perusahaan yang buka cabang baru di sana. Semua sibuk, dan Andre pun lebih banyak di rumah sakit. Dim, Clay, Steve, dan Dio hampir setiap hari pulang ke kampung Pak Ari yang memang bisa ditempuh dalam hitungan jam saja. Dim ingin tiap hari menaburkan bunga di makam Pak Ari, dan tentu saja teman-temannya itu menemani Dim. Apalagi warga juga mengadakan tahlilan bermalam-malam untuk Pak Ari. Andre tiba-tiba merasa kesepian tanpa 5 orang tukang makan itu. Rumahnya sepi dan selalu rapi. Itu sebabnya Andre lebih banyak di rumah sakit. Walaupun setiap hari Alana menelpon Andre, tapi Andre sama sekali tidak menceritakan apapun tentang Mark. Juga tidak menceritakan kalau Andre sering ke rumah keluarga Alana. Sering bertemu dengan Alan dan Andre berniat untuk membantu Alan membuka usahanya sendiri, tidak tergantung pada perusahaan atau pekerjaan dari orang lain. Tapi Andre belum punya dana untuk membantu Alan, karena beberapa tahun lalu Andre totalitas mengeluarkan seluruh tabungannya untuk membangun rumahnya sekarang itu untuk persiapan untuk Alana dan Amara. Itu sebabnya Andre belum bisa mewujudkan keinginannya untuk membantu Alan membuka usaha sendiri. HP Andre berbunyi, ada pesan masuk. Andre diminta untuk berkumpul di rumahnya Pak Ari di kampung. Penting, itu isi pesannya. Padahal Andre merasa tidak penting, dia tidak terkait sama sekali dengan Pak Ari. Tapi Andre juga penasaran tentang apa yang penting itu. Karena tak punya waktu untuk memasak, Andre memutuskan untuk membeli cemilan. Di perjalanan, Andre memikirkan tentang Mark. Ada yang mengganggu pikiran Andre. Mark masih menyimpan video Alana di rumahnya, padahal Alana hanya 1 hari di rumah Mark. Mark juga masih mengingat tentang Alana. Saat di room A5 itu juga, Mark menanyakan di mana Alana. Apa Mark mencari Alana selama ini? Apa yang Mark ketahui tentang Alana? Saat Andre sampai dengan kotak-kotak di 2 tas besar di tangannya, Dio langsung menyambut. Ini yang kutunggu, kata Dio senang. Maaf bro, itu ku beli. Dapat pesannya dadakan jadi gak sempat masak apapun, kata Andre. Itu tidak masalah, kata Dio. Terima kasih dok, kata Dim. Dim terlihat kurus. Kesedihan masih tampak di wajahnya. Kita ada acara apa ini? Baca doa? Tanya Andre. Aku juga kurang tahu dok. Aku dihubungi seseorang, katanya dia pengacara dari Pak Ari. Beliau mau ketemu denganku, jadi aku panggil kalian untuk ikut menyaksikan ataupun mendengar apapun kata pengacara itu, kata Dim pada Andre. Hanya kita? Apa Pak Ari sama sekali gak punya keluarga? Tanya Andre lagi. Menurut cerita ibu dan ayah Ari, mereka memang sama sekali gak punya keluarga lagi. Mereka berdua sama-sama gak punya keluarga satupun sebelum mereka menikah. Jadi setelah mereka menikah, hanya mereka berdua, jawab Dim. Dokter juga bisa begitu kalau gak nikah-nikah, gak ada keturunan. Ntar kalau mati, rumah dokter itu buat gue ya, kata Dio serius, yang lain tertawa. Ah, pasti rumah bro A4 lebih besar dan lebih mewah. Lagian rumahku itu punya Amara anakku, jawab Andre. Hah? Punya anak? Dio kaget, juga yang lain. Amara, nama yang cantik, celetuk Clay. Andre tak menanggapi karena serius membalas pesan dari Alana. Feeling gue nih, dokter ini punya simpanan gak jomblo. Ingat ada boneka putih di rumahnya? Kata Clay. Tapi tak ada yang menanggapi. Mulut mereka semua penuh dengan kue-kue yang dibawa oleh Andre. Oh ya, bos di mana? Kok gak ada? Tanya Andre. Kenapa? Lu pasti kangen berat sama bos ya dok? Ledek Dio. Iyalah, dia ganteng, kaya raya lagi. Jawab Andre dengan mimik serius membuat Clay ngakak. Tak lama si pengacara datang, bersalaman dan berkenalan, lalu masuk ke dalam rumah.
Maaf ya Pak Budi, kita bisa nunggu dulu, ada satu temanku belum datang. Kami semua anak-anak Pak Ari, kata Dim. Pak Budi si pengacara mengangguk, maka mereka pun ngobrol-ngobrol sampai Mark tiba di rumah itu. Maaf membuat kalian menunggu, pesawatku delay di Itali, kata Mark. Jadi lu dari bandara langsung ke sini? Tanya Clay. Mark mengangguk. Steve menyerahkan sebuah map pada Mark. Dim muncul dari arah dapur membawa teh untuk Mark. Emangnya Mas Bro gak doyan kopi? Tanya Andre karena Andre sudah membuat kopi untuk mereka semua tadi. Dia emang cuma doyan teh, gak doyan kopi, gak maco, kata Dio dengan nada meledek. Anakku juga cuma doyan minum teh dan es krim, kata Andre begitu saja. Anak? Si Amara itu? Tanya Clay. Andre mengangguk tapi tiba-tiba tersadar. Ara juga tak suka kopi, cuma suka minum teh, sama seperti Mark. Ara benar-benar anaknya Mark. Pikir Andre dalam hati merasa hatinya sakit. Dia tak akan bisa memiliki Alana dan Amara. Mark melirik pada Andre. Anda masih berutang pada saya, Dok, kata Mark pada Andre. Andre mengerti apa maksud Mark itu. Ah, lu bos, kurang kaya apa masih hitung-hitungan sama bro dokter, kata Dio. Mark diam. Gimana kalau kita mulai? Tanya Dim. Semua langsung serius. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya ingin menyampaikan amanat dari Pak Ari. Ini surat wasiat. Beliau tulis 2 tahun lalu dan tidak pernah merubahnya sampai beliau berpulang. Wasiat ini asli tulisan tangan juga tanda tangan almarhum. Saya sudah mengkopi 10 lembar untuk diverifikasi oleh Pak Dimas. Isi wasiatnya pendek, yaitu semua milik almarhum diwariskan ke saudara Dimas sebagai pewaris tunggal. Aset-aset yang jadi milik saudara Dimas semua ada terlampir sekalian dengan surat-surat kepemilikan, kata Pak Budi. Dim terkejut. Apa ini bukan kesalahan, Pak? Kenapa diwariskan untuk saya? Tanya Dim. Suaranya serak menahan tangis. Tidak ada kesalahan apapun. Almarhum Pak Ari sangat sehat saat membuat dan menandatangani surat wasiat ini. Rumah, mobil, tanah, deposit, dan lain-lain sudah dibalik nama oleh beliau sendiri sebelum wasiat ini dibuat. Kata Pak Budi lagi membuat Dim dan lain-lain terharu. Dim malah sudah menangis. Dim menangis bukan terharu karena mendapat warisan, tapi semakin sedih. Kalau bukan Pak Ari, mungkin Dim sudah meninggal dulu. Itu saja sudah tidak bisa dibalas dengan apapun, dan sekarang masih diberi warisan oleh Pak Ari. Bagaimana Dim tidak menangis? Saya tak berhak untuk semua ini, kata Dim terisak. Ini sah dan legal Pak Dimas, kata Pak Budi. Rumah ini jangan dijual ya Dim. Cari warga di sini untuk menjaga rumah ini, supaya kita tetap bisa datang ke rumah ini dan berziarah ke makam Pak Ari, kata Mark. Semua tentu saja setuju. Maaf Pak Budi, kira-kira deposit ada berapa? Tanya Dim. Pak Budi membuka mapnya dan mengeluarkan buku rekening, lalu menyebutkan nominal yang diminta Dim. Wah, itu jumlah yang banyak, seru Dio. Pak Budi, apakah bisa dana yang ada diinvest untuk pembangunan pabrik yang baru? Tanya Dim. Itu ide bagus bro, nanti pembagian hasilnya kan sudah jelas, kata Mark. Iya bro, aku akan bangun panti jompo dengan nama Pak Ari dari laba itu, kata Dim lagi dan tentu saja disetujui oleh mereka semua. Nah, sekarang waktunya kita makan, seru Dio bersemangat. Dim dan Pak Budi masih tinggal di rumah itu, sementara yang lainnya pulang. Dok, aku ikut ke rumahmu, bayar hutangmu, kata Mark pada Andre. Hutang yang pastinya sangat ditunggu-tunggu oleh my dearistiku sayang, iya kan? Oke, sampai ketemu di part berikutnya. Bye-bye. Muah.